Ada apa sih dengan dunia pendidikan kita hari ini? Bullying, pelecehan seksual, sampai kekerasan yang menyebabkan kematian terjadi di lingkungan sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah berbasis agama. Seperti yang terjadi pada 23 Februari 2024 lalu, seorang santri berinisial BB tewas dianiaya seniornya di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah Kediri, Jawa Timur. Seketika harapan orang tua BB hancur saat mendengar kabar bahwa putranya meninggal dunia di tempat dia menaruh harap untuk masa depan putranya. Sebenarnya kasus kekerasan di pesantren, terutama yang tak berizin, memang kerap terjadi. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, sepanjang tahun 2023 saja, 20 dari 30 kasus kekerasan anak terjadi di lembaga naungan Kementerian Agama. Tentunya kasus-kasus tersebut jelas sangat mencoreng dunia pendidikan berbasis agama di Indonesia. Dilansir dari website Kementerian Agama, Pondok Pesantren Al-Hanifiyah ternyata tidak memiliki izin operasional. Dan buntut dari kasus ini, Kementerian Agama akan segera membuat regulasi yang disusun oleh tim khusus. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, juga mendesak Kemenak untuk segera membuat regulasi dan menindak pesantren yang belum memiliki izin operasional. Lembaga-lembaga ini mematuhi aturannya. Jadi di dalamnya itu mengatur tentang sanksi administrasi sampai ke sanksi lainnya termasuk sanksi pidana. Nah ini kan nggak ada, jadi ya wajar kalau seandainya nggak bisa nutup orang dia belum terdaftar mau ditutup, ya ini jelas kan itu. Hanya persoalannya ini lembaga yang harus diawasi. Oleh karena itu kalau yang belum terdaftar maka dia dipaksa harus daftar. Kalau nggak daftar jangan beroperasi gitu. Jadi harus ada kebijakan seperti itu. Meskipun begitu, ia tidak bisa menjamin kasus kekerasan akan hilang begitu saja jika sudah ada regulasinya. Jadi gini, sebetulnya di lingkungan satuan pendidikan keagamaan khususnya di pesantren itu ada kebijakan pesantren ramah anak itu sudah dibuat. Tapi sosialisasinya sampai ke pondok-pondok pesantren yang belum terdaftar atau tidak. Lalu kemudian itu sudah dilaksanakan atau tidak. Kita nggak bisa menjamin hilang kasus-kasus seperti ini. Karena ini masalahnya kompleks. Pemicunya itu beragam yang kadang nggak bisa dibaca oleh kasat mata. Senada dengan Nahar, pengamat pendidikan Doni Kusuma mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada aturan yang berlaku, bukan berarti kasus kekerasan hilang begitu saja. Tetapi nggak cukup buat peraturan. Ya, karena kasus di Kemendikbudristek itu banyak peraturan di sana, tetapi nggak diimplementasikan, nggak dilaksanakan, nggak dikontrol, nggak disupervisi, nggak ada pelatihan, sehingga ya cuman ada peraturan aja, kekerasan pendidikan tetap jalan sampai sekarang. Lantas apa akar permasalahan dari banyaknya kasus kekerasan di instansi pendidikan? Pengamat pendidikan Doni Kusuma mengatakan bahwa adanya ketimpangan kekuasaan antara guru dengan siswa, dan juga siswa dengan siswa atau dikenal senioritas. Ketimpangan kekuasaan tersebut membuat siswa dan guru tidak terbuka. Dan jika terbuka, maka akan dicap sebagai tukang lapor dan dibully. Dalam 1 tahun terakhir, ada 5 kasus kekerasan sesama santri hingga meninggal dunia. Pada 2 Februari 2024, santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Ashim Makassar yang berinisial AA 14 tahun meninggal dunia dianiaya seniornya. Begitu pula santri Pondok Pesantren Putra Takmirul Islam di Jawa Tengah yang berinisial D 14 tahun juga meninggal dunia akibat dianiaya seniornya pada November 2022. Bukan hanya kasus kekerasan fisik antar siswa yang marak terjadi di pesantren, kasus pelecehan seksual juga kerap terjadi. Yang terbaru, kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pemilik pondok pesantren di Nusa Tenggara Timur pada November 2023. Pelaku juga merupakan seorang pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Lalu pada September 2023, 6 santriwati di Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kafi, Semarang, juga menjadi korban pencabulan pimpinan pondok pesantren tersebut. Menurut pengamat pendidikan Doni Kusuma, perlu adanya asesmen berkala terkait preferensi psikologis dari para pengajar pondok.
guru-guru atau pendidik ini memiliki kelainan kejiwaan, dan itu harus dicek, diseleksi. Jangan sampai orang-orang yang pedofilia itu kemudian bisa masuk ke sekolah-sekolah, karena membahayakan sekali kalau ada kelompok-kelompok orang pedofil berpura-pura jadi guru lalu memangsa anak-anak yang ada di situ. Itu juga terjadi juga di sekolah keagamaan, dan itu harus ada assessment. Sementara itu, pengamat pendidikan Andreas Tamba menghimbau para orang tua untuk peka dan tanggap atas keluhan anaknya. Ia menilai tak ada komunikasi yang baik antara lembaga dan orang tua, serta orang tua dan siswa. Ditambah lagi lemahnya pengawasan dari pihak pengelola pesantren kepada para siswa. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Aris Adileksono, mengungkapkan bahwa akar permasalahannya ada pada tata kelola di internal pesantren itu sendiri. Dari internal pesantren itu kan lahir dari masyarakat, dia punya keunikan dalam konteks manajemen tata kelola gitu. Maka pertama menurut saya penguatan literasi perlindungan anak di pesantren harus dikuatkan. Artinya warga pesantren memahami. Menurutnya, sangat penting untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di pesantren yang berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait.